pagi Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau boleh tahu nama Bapak? Oke, perkenalkan nama saya Pak Eko. Pak Eko, nama lengkapnya itu Immanuel Eko Alkafani. Ya, jadi Pak mengajar mata pelajaran informatika. Informatika sekaligus sebagai wakil kepala sekolah bagian dan operator sekolah juga. Jadi ada 3 tanggung jawab yang Pak lakukan sekarang. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Informatika Universitas Bangsa dengan saya sendiri Katarina Dersari. Halo, saya Martinus Sururatu. Saya sendiri Felisa Zelita. Dan teman saya yang menjadi kameramen di Dimus Neon Basu. Oke, tujuan kami datang ke sini untuk mewawancarai Pak mengenai implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Di sini kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Kami minta kesediaannya Pak untuk menjawab pertanyaan. Siap. Pertanyaan pertama, apakah sekolah ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar? Sekolah ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar sudah 2 tahun terakhir. Jadi kelas 10 saat ini sudah kurikulum Merdeka, kelas 11 juga sudah. Yang kelas 12 yang baru saja lulus itu masih K13. Tapi di tahun ajaran yang baru ini 2024-25 sudah semuanya kurikulum Merdeka, baik dari kelas 10, 11 maupun 12. Terima kasih Pak. Apakah Bapak bisa cerita sedikit tentang latar belakang Bapak sebagai guru TIK dan pengalaman Bapak dalam mengajar TIK? Oke, pengalaman ya. Siap Pak. Jadi pengalaman saya mengajar itu dari kurang lebih 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu di 2016 Pak bergabung dengan Sekolah Citra Bangsa dan masih menerapkan kurikulum KTSP. Waktu 2016-2017 masih KTSP, kemudian bergantilah dengan K13 dan sekarang kurikulum Merdeka. Ya, jadi banyak 3 kurikulum yang Pak sudah lewati, baik itu dari KTSP, K13 dan kurikulum Merdeka saat ini. Yang dimana dari ketiga kurikulum ini banyak hal yang Pak belajar juga dari masing-masing kurikulum dan Pak menerapkannya di kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka ini. Apalagi kita tahu bahwa kurikulum Merdeka ini lebih spesifik kepada anak. Ya. Jadi dari apa yang Pak sudah dapat dari kurikulum sebelumnya, Pak lihat sisi positifnya di mana, Pak coba gabungkan dengan kurikulum Merdeka supaya menjadi satu pembelajaran yang bagus. Seperti itu. Baik itu dalam hal kalau kita belajar tentang informatika ada prakteknya yang lebih banyak dan teorinya lebih sedikit seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Izin kami kalau boleh tahu kami tentang latar belakang pendidikan Bapak. Oke, latar belakang pendidikan saya itu saya S1 Teknik Informatika di Stikom UIL Kupang. Ya, saya masuk kuliah 2011-12 dan selesai di 2015 atau 16. Baik Pak, bagaimana Bapak merancang dan mengimplementasikan kurikulum TIK yang sesuai dengan konsep Merdeka Belajar di sekolah ini? Oke, jadi yang saya sendiri rancangkan untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, saya lebih modul ajarnya itu lebih spesifik kepada praktikum dan lebih condong kepada anak sendiri. Jadi bagaimana anak itu bisa mencari tahu, kemudian dapat mempraktekkan, kemudian dapat menangani solusi masalah yang ada, seperti itu. Jadi kita ciptakan satu buah problem, ya, bagaimana anak-anak itu bisa dengan ide-idenya bisa merancang sesuatu untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, jadi anak-anak itu belajar untuk bisa berpikir kritis, kemudian bisa mencari solusi yang baik. Jadi dalam informatika juga kita belajar tentang problem solving juga, penanganan
masalah. Karena dalam hal praktikum pasti kita praktik tidak ada sesuatu yang mulus-mulus saja. Pasti ada hambatan, ada masalah, ada kendala juga. Nah, di situ bagaimana anak-anak itu bisa mengatasi itu dengan pikiran yang baik. Kemudian bisa mencari solusi lewat referensi yang banyak. Jadi patokannya bukan di PAS saja, PAS sebagai penuntun seperti itu. Kalau ada di mana ya PAS masuknya di situ. Tapi anak-anak lebih signifikan untuk mencari tahu. Baik Pak, sumber dan referensi apa saja yang Bapak gunakan dalam merancang materi pembelajaran TIK? Sumber ya, Ya. sumber yang saya sendiri ambil itu yang pertama dari fasilitas yang ada di sekolah, ada perpustakaan di mana sekolah kita ini di Citra Bangsa sudah ada buku kurikulum merdeka baik dari kelas 10, 11 dan 12. Jadi di situ juga Pak biasanya melihat referensinya dari situ. Kemudian bisa saja kita tahu bahwa sekarang di dunia digital dan banyak informasi yang kita bisa dapat dari YouTube, dari Google, dari jurnal online orang lain sendiri. Nah, itu biasanya saya ambil. Saya lihat bagus, saya bisa terapkan. Atau saya lihat referensi dari sekolah lain yang di luar sana, di luar Kupang, misalkan yang sudah berkembang di kota-kota besar. Saya coba bisa mengambil sesuatu yang baik supaya saya bisa menerapkan di sini, seperti itu. Jadi bukan hanya kita melihat di lingkup kecil, tapi kita melihat referensi dari yang besar juga. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana pengalaman Bapak dalam mengajar dan menggunakan kurikulum merdeka ini dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya diterapkan? Oke, jadi kalau pengalaman Pak sendiri dalam perbedaan antara K13 dan kurikulum merdeka ini, Pak lebih rasa terbantukan dengan kurikulum merdeka ini, di mana Pak tidak menjadi seorang yang paling paham di depan, paling mengerti di depan, paling sesuatu lah, paling jadi referensi utama. Tapi Pak menjadi penuntun ya. Kalau kurikulum merdeka itu kita belajar bahwa anak-anak itu bisa mencari tahu, bisa mendalami, mengatasi masalah. Kemudian anak-anak juga bisa melihat referensi lain. Guru itu hanya menjadi penuntun saja, tapi selalu menaungi semua juga. Seperti itu. Jadi Pak merasa terbantu karena kurikulum ini memang bagus kita terapkan supaya anak-anak itu tidak hanya condong kepada guru. Guru bukan saja 100% informasi yang dia bisa dapat, tapi informasi yang banyak itu di luar. Apalagi era digital sekarang, referensi yang bisa mereka lihat juga. Jadi kita hanya sebagai penuntun. Terus Pak, apa saja kendala atau tantangan bagi Bapak dalam menerapkan kurikulum mereka belajar di sekolah ini, khususnya dalam mengajar TIK? Oke, kendala kalau Pak sendiri lebih condongnya itu ke praktikum. Jadi teorinya Pak itu hanya secara umum di awal pertemuan. Setelah pertemuan berikut, ketiga, keempat, itu Pak sudah lebih ke praktikum. Nah, kendala yang Pak hadapi yaitu tidak semua anak-anak itu memahami atau update tentang informasi digital saat ini atau mengetahui tentang komputer. Kadang anak juga ada yang pegang keyboard saja masih susah, kemudian buka aplikasi paling sederhana Word saja masih susah. Nah, di situ kendala yang Pak hadapi. Pak harus bisa menerapkan dengan bahasa yang lebih sederhana, dengan metode praktikum yang bisa diserap oleh anak-anak. Karena tidak semua itu dari SMP sudah memegang perangkat digital atau mengoperasikan komputer. Nah, jadi kendala Pak yaitu harus bisa mengatasi kategori anak-anak yang ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Dengan cara yang bisa itu bisa menolong yang
Tidak bisa. Dengan membuat satu kelompok yang dirandom sesuai dengan analisanya Pak. Yang bisa bukan hanya dengan bisa saya, tapi sudah dengan yang kurang paham sehingga bisa menolong. Jadi kita pembagian kelompoknya itu sudah dianalisa oleh Pak Sadira. Oh ternyata ada anak yang tidak bisa, kita masukkan ke kelompok yang ada anaknya bisa, supaya bisa saling membantu menolong. Sambil nanti saya juga membantu. Seperti itu. Jadi memudahkan guru juga sekaligus dengan terciptanya suasana di kelas itu jauh lebih baik dan aktif. Karena pelajaran informatika itu kalau teori itu membosankan, harus ada praktikumnya. Seperti itu. Bagaimana Bapak mengatasi kendala atau tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran TIK? Kayaknya tadi itu sudah. Oh, iya. Itu sudah. Jadi kendalanya ya seperti itu. Ada tentang bagaimana mengatasi anak-anak yang tidak semua memahami komputer. Itu disitulah peranan kita lewat kurikulum Merdeka ini. Bagaimana kita mengatasi dengan cara membuat bentuk kelompok di mana terdapat kategori-kategori anak yang kita sudah analisa lebih duluan untuk bisa jadi satu kelompok yang baru. Oke. Baik Pak, bisakah Bapak memberikan contoh konkret dari hasil positif yang telah dicapai dari hasil implementasi Merdeka Belajar dalam pembelajaran TIK di sekolah ini? Oke, puji Tuhan, bukti konkret ya. Siap. Ya, itu kami membuat satu buah aplikasi. Kita lebih condong di aplikasi perangkat lunak Android, berbasis Android. Jadi seperti contohnya kelas 12 kemarin, bagaimana mereka bisa membuat aplikasi Android lewat media bantu namanya Kodula. Itu media yang bisa diakses oleh anak-anak. Jadi anak-anak bisa membuat aplikasi Android dari dini dengan mudah, seperti itu. Jadi karena dari awalnya itu kita lebih condong ke praktikum, untuk itu anak-anak kita ajarkan mereka untuk bisa menciptakan sesuatu. Nah, menciptakan apa? Kita lebih ke, kalau saya sendiri kan ada Pak Oscar, kalau saya lebih ke perangkat lunak, yaitu bagaimana membuat aplikasi Android. Ya. Jadi kita bukan hanya sebagai pengguna platform, tapi kita juga bisa membuat. Kita bisa membuat juga. Dan bagaimana cara buatnya? Saya tunjukkan. Pertama saya tunjukkan semua, buat mereka tertarik, baru saya masuknya di situ. Ya. Jadi setiap pertemuannya kita belajar tentang aplikasi Android. Bapak yang terakhir, bisakah kami mendapatkan contoh RPP TIK yang telah Bapak kembangkan sesuai dengan konsep Merdeka Belajar? Contoh RP ada. Ya. Nanti bisa ambil di perangkat komputer saya. Perangkat modul ajar ya, kurikulum Yes. ada. Terima kasih Pak atas waktu dan jawaban Bapak dari beberapa pertanyaan. Semoga jawaban Bapak bisa menambah ilmu dan wawasan kami. Terima kasih Pak, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima Terima kasih kasih banyak, juga. Pak. Dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak Terima Bapak. kasih Pak. Siap.